Yo yo yo, welcome back with me, El Jali Company. Yang kali ini si gue akan menceritakan sebuah film yang berjudul Wanted tahun 2009, yang dimana menceritakan seorang pemuda yang hidupnya menyedihkan tiba-tiba dipaksa menjadi seorang pembunuh bayaran dengan kemampuan menembak di luar Nurul. Oke cukup, jadi kieu barudak. Di awal cerita, film ini memperlihatkan seorang bos metropolitan baru saja tiba di sebuah gedung tempatnya bekerja. Namun anehnya, bukannya sibuk meeting atau marahin karyawan yang telat absen, pria ini malah menyerahkan sebutir peluru kepada asistennya untuk diperiksa. Dan ternyata, peluru tersebut adalah peluru langka yang hampir mustahil untuk dilacak. Tak lama kemudian, situasi langsung berubah jadi chaos. Di seberang gedung, ternyata sudah ada beberapa pembunuh bayaran yang siap menghabisi si bos metropolitan ini. Bukannya kabur atau sembunyi kayak warga Konoha pas ditagih pinjol, si bos malah ancang-ancang mau loncat ke gedung sebelah. Dan pria itu benar-benar melompat sejauh itu. Dari sini kita langsung sadar, bos metropolitan ini jelas bukan pria kantoran biasa yang kerjaannya cuma buka Microsoft Excel sambil pura-pura sibuk ketika bos lewat. Karena dari cara gerakannya saja sudah kelihatan kalau dia adalah seseorang yang terbiasa membunuh dan melakukan aksi-aksi mustahil. Setelah berhasil menghajar musuhnya, ponsel salah satu pembunuh bayaran berdering. Dan ternyata, telepon itu berasal dari orang yang menyewa mereka. Si penelpon memberitahu kalau si bos metropolitan sekarang berdiri tepat di atas tanda silang merah, titik jebakan yang sudah disiapkan sebelumnya. Dan boom! Dari jarak super jauh, seseorang menembakkan peluru langka yang tidak bisa dilacak tadi. Cerita kemudian berfokus pada seorang pria bernama Wesley Gibson, seorang pegawai kantoran menyedihkan yang hidupnya lebih pahit daripada harga sembako. Setiap hari, Wesley selalu menjalani rutinitas yang sama, diintimidasi oleh bosnya yang galak melebihi debt collector pinggir jalan. Pacarnya selingkuh dengan teman sendiri, dan lebih parahnya lagi, Wesley sering mengalami panic attack sampai harus rutin mengkonsumsi obat penenang hampir setiap hari. In fact, the only thing I do... Suatu malam saat membeli obat di apotek, tiba-tiba muncul seorang wanita cantik bernama Fox. Dan percaya sama gua, ini adalah tipe cewek yang kalau lewat depan warung, langsung bikin bapak-bapak gagal fokus sambil nyeruput kopi saset. Hehehehe. Fox memberitahu Wesley bahwa ayahnya baru saja dibunuh minggu lalu oleh seorang pria bernama Cross. Dan lebih gilanya lagi, si pembunuh sekarang sedang berdiri tepat di belakang Wesley. Dan yap, Cross juga berniat membunuh Wesley. Baku tembak pun langsung terjadi. Dan ini bukan baku tembak biasa, karena skill menembak mereka sudah berada di level yang bahkan hukum fisika pun ikut bingung. Terutama Fox, yang menggunakan teknik membelokkan peluru. Pelurunya bisa muter, kayak proyek pembangunan. Jalannya lurus, tapi anggarannya belok. Loh, Wesley yang tidak tahu apa-apa panik dan memilih untuk kabur. Namun Fox langsung menarik Wesley masuk ke mobil sport miliknya. Sayangnya, Cross masih mengejar mereka menggunakan truk besar. Fox kemudian menyuruh Wesley menyetir, sementara dirinya naik ke atas mobil buat menembak balik. Dan masalahnya, posisi Fox saat menembak ini membuat Wesley makin susah fokus. Karena, ya literally pelangkakannya ada tepat di depan muka Wesley. Aduh ya Allah, ieu mah lain latihan nyetir atuh euy, tapi ujian iman. Akibatnya, Wesley jadi gugup sendiri, sementara Cross terus mengejar mereka seperti debt collector yang menemukan nasabah kabur. Namun, tiba-tiba sebuah bus menghalangi jalan Cross. Dan disinilah, film ini mulai memperlihatkan kemampuan paling absurdnya, yaitu peluru ditembakkan lalu berputar mengikuti arah angin. Pada akhirnya, Cross gagal mengejar mereka. Meskipun mobil sport mahal itu sekarang bentuknya udah kayak kaleng biskuit keinjek. Singkat cerita,
Weasley akhirnya siuman di tempat yang asing. Dan di sana sudah ada beberapa orang aneh yang mukanya tuh kayak NPC side quest ya, termasuk seorang om-om bernama Sloan. Pria ini adalah pemimpin organisasi rahasia bernama Fraternity of Assassins atau Persaudaraan Para Pembunuh. Organisasi yang tugasnya membunuh orang-orang sesuai takdir. Loh, jadi selama ini Malaikat Maut kerjasama sama event organizer gitu? Untuk membuktikan bakat Weasley, Sloan menyuruhnya menembak sayap 3 ekor lalat yang sedang terbang. Dan anehnya, Weasley berhasil. Sloan menjelaskan bahwa panic attack yang selama ini dialami Weasley bukanlah penyakit, melainkan anugerah genetik yang katanya detak jantung Weasley bisa meningkat jauh lebih cepat dibanding manusia normal, yang membuat dirinya mampu melihat gerakan pada mode slow motion. Dan kemampuan itu ternyata diwarisi dari ayahnya, orang yang katanya dibunuh oleh Cross di awal film. Sloan juga menjelaskan kalau Cross adalah pengkhianat organisasi yang sekarang memburu Weasley. Karena itulah Weasley dibawa ke sini untuk direkrut, dilatih, dan dijadikan pembunuh profesional. Seketika Weasley langsung diwarisi semua aset ayahnya. Rekening, uang, sampai pistol sang ayah. Tapi tentu saja Weasley masih bingung. Karena kemarin dia cuma pegawai kantoran biasa. Sekarang bangun-bangun malah masuk organisasi pembunuh. Keesokan harinya Weasley kembali ke apartemennya. Pacarnya yang tukang selingkuh masih tidur di sampingnya seperti tidak punya dosa. Dan Weasley sempat mengira semua kejadian semalam itu cuma mimpi. Tapi pistol ayahnya jatuh ke lantai. Disitulah Weasley sadar kalau semua ini nyata. Weasley langsung menyembunyikan pistol tersebut di toilet. Karena gimana ya, kalau ketahuan pacarnya paling nanti dijual di marketplace dengan caption dijual, no minus, jarang dipakai, COD tengah-tengah. Tak hanya itu, saldo rekening Weasley sekarang mendadak penuh. Dan reaksi Weasley benar-benar mewakili seluruh rakyat Indonesia ketika tiba-tiba ada aliran dana yang masuk ke rekeningnya. Iya bansos di mana deui anjing. Namun, momen bahagia itu langsung dirusak oleh bosnya yang kembali nyolot seperti biasa. Dan di titik inilah, semua amarah, stres, dan dendam Weasley akhirnya meledak. Weasley langsung ngamuk di kantor, ngebantai verbal bosnya habis-habisan. Dan yang paling satisfying adalah dia nonjok Barry, teman kantornya yang selingkuh sama pacarnya. Puas tak koplok? Itu bukan tamparan biasa. Itu tamparan perwakilan seluruh rakyat yang pernah dikhianati dengan janji-janji manis pemerintah. Akhirnya, Weasley menerima tawaran Sloan dan ikut Fawkes menuju markas organisasi. Markasnya sendiri berada di sebuah pabrik tekstil tua. Namun, sebelum resmi bergabung, Weasley harus melewati serangkaian tes. Tes pertama dilakukan oleh seorang pria berjuluk The Repairman, atau kalau Sunda nama tukang servis ini teh. Ini bukan tes interview dari HRD. Tanpa pertanyaan, kelebihan dan kekuranganmu apa? Weasley diikat di kursi, lalu langsung dipukul berkali-kali sampai pingsan. Tes kedua lebih gila lagi. Weasley harus duel pisau melawan The Butcher, atau kita sebut saja si tukang jagal. Tubuh Weasley dihajar habis-habisan sampai penuh luka. Dan ketika bangun, dia sudah berada di dalam bak cairan lilin panas. Katanya, cairan itu bisa menyembuhkan luka dalam hitungan jam, seperti rorombehen, nyeri cangkeng, rematik, atau sejenisnya. Weasley dijaga oleh seorang pria Rusia nyeleneh, kita panggil saja si Rusia.
Hari demi hari berlalu. Weasley terus dihajar tanpa ampun. Fawkes benar-benar melatih Weasley kayak ibu-ibu nyuruh anaknya lulus CPNS. Sementara itu, satu persatu anggota organisasi mulai dibunuh oleh Cross. Dan anehnya, Sloane tetap yakin kalau satu-satunya orang yang bisa menghentikan Cross adalah Weasley. Karena merasa Weasley membutuhkan motivasi yang lebih kuat, Sloane akhirnya membawa Weasley ke ruangan pribadi milik ayahnya. Di sana, Weasley diperlihatkan berbagai barang peninggalan sang ayah, mulai dari pistol favoritnya sampai catatan-catatan lamanya. Dan disitulah Sloane mulai menceritakan alasan kenapa Cross membunuh ayah Weasley. Katanya, Cross iri, Cross dengki karena ayah Weasley adalah pembunuh paling hebat dan paling berbakat yang pernah dimiliki organisasi. Well, I could never care about anything before this. As my father. Dari sinilah Weasley mulai termakan emosi dan akhirnya mulai serius menjalani latihan. Minggu demi minggu berlalu, Weasley perlahan mulai berkembang yang tadinya cuma samsak hidup, sekarang mulai bisa melawan balik. Saat si tukang reparasi mencoba menghajarnya, Weasley langsung membalas tinju tersebut. Begitu juga dengan si tukang jagal, yang dulu Weasley babak belur, kini malah kena counter. Dan tak hanya itu, Weasley juga akhirnya berhasil menyelesaikan latihan di atas kereta api, yang sebelumnya tiap latihan selalu mental, kini dia berhasil berdiri stabil di atas kereta yang melaju kencang. Dan yang paling penting, akhirnya Weasley berhasil menangkap gulungan benang super cepat tanpa melukai tangannya. Fawkes mulai percaya kalau Weasley memang punya bakat alami. Namun, masih ada satu ujian terakhir. Ujian yang paling mustahil, yaitu membelokkan peluru. Dan jujur aja, ini bagian paling bikin fisika menangis. Karena Weasley sadar, secara logika pun peluru tidak mungkin bisa dibelokkan. Momentum, kecepatan, gravitasi, semua hukum fisika bertentangan dengan teori mereka. Bahkan, kalau dijelaskan secara ilmiah pun hasilnya akan seperti X tambah Y akar kuadrat gravitasi dibagi momentum dikalikan 5 ekor entong dan 1 buah apel milik Budi, kesimpulannya tetap sama, peluru tidak bisa dibelokkan. Tapi organisasi ini punya prinsip lain. Mereka percaya bahwa insting dan tekad kuat mampu melampaui hukum fisika. Karena Weasley masih gagal terus, Fawkes berdiri sebagai target hidup. Dan disinilah Weasley dipaksa fokus sepenuhnya. Detak jantungnya mulai meningkat, pandangan matanya melambat, dunia di sekitarnya seperti berhenti dan pelurunya melengkung, berputar, mengenai target dengan sempurna. Weasley akhirnya berhasil membelokkan peluru dan selamat. Sekarang, dia resmi menjadi anggota organisasi pembunuh. Setelah lulus, Sloane akhirnya memperlihatkan rahasia terbesar organisasi, sebuah mesin tenun tua raksasa yang sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Mesin itu menghasilkan pola kain tertentu, dan dari pola itulah mereka membaca nama target yang harus dibunuh. Katanya, orang-orang yang namanya muncul di kain tersebut adalah calon penjahat di masa depan, dan tugas organisasi adalah membunuh mereka sebelum kejahatan itu terjadi. Loh, yang bikin Weasley bingung, mereka membunuh orang bahkan sebelum orang itu melakukan dosa apapun. Anjir, hidup orang ayeuna ditentukan benang sarung gitu. Aduh, aing mah euy. Meski terdengar tidak masuk akal, Fawkes mencoba meyakinkan Weasley. Fawkes menceritakan masa lalunya. Dulu ayah Fawkes pernah dibunuh seseorang, dan nama pembunuh itu ternyata memang sudah muncul lebih dulu di mesin tenun takdir. Saat itu, Fawkes percaya sepenuhnya pada organisasi, dan akhirnya Weasley pun mulai percaya juga. Tak lama kemudian, Weasley menerima misi pertamanya. Targetnya adalah seorang pria kantoran biasa. Dan meskipun Weasley tidak tahu apa kesalahan pria tersebut, Sloane tetap menyuruhnya membunuh target itu. Katanya, ini cuma latihan sebelum menghadapi Cross. Dan malam itu, Weasley mulai beraksi dengan pakaian hitam, pistol di tangan, serta gaya sok dingin seperti bocah baru belajar jadi Sigma Male. Misi pertama berhasil.
Tak butuh waktu lama, Weasley langsung mendapat misi kedua. Kali ini targetnya adalah seorang bos mafia yang menggunakan mobil anti peluru. Dan untuk menghadapi target ini, rencananya absurd. Fox akan melakukan backflip di atas mobil, sementara Weasley menembak dari posisi terbalik. Lagi-lagi hukum fisika cuma bisa ngelus dada, namun targetnya berhasil dibunuh. Misi sukses total. Dan sekarang Weasley benar-benar mulai menikmati kehidupan barunya. Yang dulunya hidupnya cuman kerja, stres, pulang. Sekarang berubah menjadi nembak, parkour, slow motion, dan ngen. Jadi aya nama karir development si Weasley teh beda tipis jeung anggota DPR. Sama-sama naik drastis. Bedana ieu mah hasil usaha sorangan teu bantuan ayah. Setelah sukses menjalani 2 misi pertamanya, Weasley akhirnya pulang ke apartemennya untuk mengambil pistol peninggalan sang ayah yang selama ini dia sembunyikan di kamar mandi. Namun pas masuk, Weasley malah mendengar suara aneh dari kamarnya. Dan benar saja, di dalam sana ada Barry, si sahabat pengkhianat baru saja selesai melakukan olahraga malam bersama pacarnya Weasley. Yang lebih ngeselin, si pacar malah terus ngomongin Weasley di belakangnya. Dihina habis-habisan, kayak netizen lagi bahas kebijakan pemerintahan. Lalu anehnya, Fox yang ikut datang malah kelihatan lebih kesel dibanding Weasley sendiri. Sampai akhirnya, Fox masuk ke kamar lalu mencium Weasley tepat di depan Barry dan pacarnya. Buh! He's a man. Namun, tepat saat Fox pergi mengambil mobil, tiba-tiba Cross muncul. Dan tanpa banyak bicara, Cross langsung menarik pelatuk pistolnya. Duar! Tapi di saat yang sama, Weasley juga menembak. Dan terjadilah momen paling absurd. 2 peluru saling bertabrakan di udara. Fisika ini resmi log out. NASA pun kalau melihat adegan ini cuma bisa, ya udahlah ya. Anehnya, Cross sebenarnya punya banyak kesempatan untuk membunuh Weasley. Tapi dia tidak pernah melakukannya. Malah seolah-olah sengaja membiarkan Weasley tetap hidup. Dan bukannya menyerang, Cross justru memancing Weasley untuk mengejarnya ke sebuah gedung kosong. Weasley yang emosinya sudah mendidih langsung mengejar tanpa pikir panjang. Cross berlari cepat seperti bagong kebelet modal. Karena panik, Weasley malah tidak sengaja menembak si Rusia tepat di dada. Anjir, Weasley friendly fire ini mah anjing. Dan di saat bersamaan, Cross kembali menembakkan peluru melengkung yang mengenai lengan Weasley. Si Rusia pun akhirnya tewas, sedangkan Cross berhasil kabur. Kematian si Rusia membuat Weasley semakin dipenuhi amarah, karena menurutnya semua kekacauan ini disebabkan oleh Cross. Dengan peluru yang masih bersarang di lengannya, Weasley mencoba menyelidiki peluru tersebut. Dan disinilah mulai muncul kejanggalan. Ternyata peluru yang digunakan Cross kali ini bukan peluru langka yang terlacak seperti biasanya. Peluru itu bisa ditelusuri asal-usulnya. Weasley akhirnya menemukan identitas pembuat peluru tersebut, seorang pria bernama Pikwarski yang tinggal di sebuah biara tua, tempat yang katanya merupakan lokasi awal berdirinya organisasi pembunuh ini. Weasley kemudian meminta izin kepada Sloane untuk pergi sendirian menemui Pikwarski. Alasannya sederhana, kalau Weasley pergi sendiri, Cross mungkin akan muncul lagi. Dan setelah Weasley pergi, Sloane akhirnya memperlihatkan sesuatu yang sangat mengejutkan kepada Fox. Nama Weasley ternyata muncul di mesin tenun takdir. Artinya, sesuai aturan organisasi, Weasley harus dibunuh dan Jadi selama ini Weasley dilatih, disuruh jadi assassin, dan ujung-ujungnya malah masuk daftar target. Ini mah mirip rakyat kecil pas pemilu, dideketin pas butuh, habis itu dilupakan. Namun Sloane memberi tugas itu kepada Fox, karena Fox adalah orang yang paling dekat dengan Weasley, dan disinilah wajah Fox mulai berubah. Dia terlihat ragu. Singkat cerita, Weasley akhirnya tiba di biara tempat Pikwarski tinggal. Dan tanpa basa-basi, Weasley langsung menodongkan pistol ke arah pria tua itu. Pikwarski pun akhirnya setuju membantu Weasley. Bahkan, dia mau mempertemukan Weasley dengan Cross secara langsung. Lokasinya di stasiun kereta api. Dan ya, tempat ini nanti bakal jadi arena chaos paling brutal. Tak lama kemudian, Fox menyusul Weasley ke sana. Sementara Pikwarski tiba-tiba kabur entah kemana, Cross muncul di dalam kereta. Weasley yang emosinya langsung naik pun buru-buru masuk ke dalam kereta untuk mengejar Cross. Sedangkan Fox mengejar Cross dari luar menggunakan mobil, dan disinilah semuanya mulai terasa aneh. Karena semakin jelas kalau Cross sebenarnya tidak berniat membunuh Weasley. Mereka kembali baku tembak di dalam kereta, namun karena ada banyak penumpang berlarian, keduanya menggunakan teknik membelokkan peluru. Pelurunya muter sana-sini kayak harga cabai pas mendekati lebaran. Sementara itu Fox mengambil keputusan paling gila. Dia melompatkan mobilnya dan menabrakannya langsung ke gerbong kereta. Anjir, gelo.
Ini wanita cantik apa tukang debus benjang anjir. Akibat tabrakan itu, bagian belakang kereta langsung anjlok dan akhirnya kereta berhenti tepat di atas jurang. Semua penumpang panik, situasinya benar-benar kacau. Dan di tengah kekacauan itu, Cross justru menyelamatkan Weasley agar tidak jatuh. Loh, kok semakin aneh ini teh? Padahal di awal, katanya dia mau membunuh Weasley. Namun, karena Weasley sudah dipenuhi amarah, dia tetap menembak Cross tepat di dadanya. Dan duar! Cross akhirnya tersungkur, dan di detik-detik akhir hidupnya, Cross mengungkapkan kebenaran terbesar bahwa dia adalah ayah kandungnya Weasley. Buh, Weasley langsung membeku dan Fawkes pun membenarkan hal tersebut. Ternyata, selama ini Sloane sudah berbohong. Cross bukan ingin membunuh Weasley, dia justru selama ini berusaha menyelamatkannya. Anjir, plot twistna leuwih nyeri hate tibatan harga BBM naik dadakan ieu mah euy. Setelah selamat dari insiden kereta maut tadi, Weasley akhirnya siuman di sebuah apartemen kosong yang letaknya tepat berseberangan dengan kontrakannya sendiri. Dan di sana sudah ada Pickworski yang ternyata berhasil selamat. Pria tua itu akhirnya mulai menjelaskan semua fakta yang sebenarnya terjadi. Dan disinilah semua kebohongan Sloane terbongkar. Ternyata Cross, ayah Weasley, dulunya memang anggota fraternity. Bahkan dia adalah pembunuh terbaik yang pernah dimiliki mereka. Namun suatu hari, Cross menemukan sesuatu yang mengerikan. Nama Sloane muncul di mesin tenun tersebut. Artinya, sesuai aturan organisasi, Sloane seharusnya dibunuh. Tapi masalahnya, Sloane tidak bisa menerima takdir itu. Karena ya gimana ya, orang yang sudah nyaman duduk di kursi kekuasaan, biasanya memang susah turun. Eta mah di dunia manapun ya, di RT nepikeun ka DPR dan pejabat sajabana, da embung gitu ai titah turun mah. Akhirnya, Sloane mulai memanipulasi mesin tenun tersebut. Dia mengubah target, memilih siapa yang harus mati sesuai kepentingannya sendiri. Dan anggota organisasi lain tidak pernah tahu kebenaran tersebut. Loh, jadi selama ini organisasi pembunuh itu bukan menjaga kedamaian, malah jadi alat politiknya Sloane. Persis kayak oknum, aturan berlaku keras buat rakyat, tapi fleksibel buat dirinya sendiri. Pickworski juga menjelaskan alasan kenapa Cross tidak pernah merawat Weasley. Bukan karena tidak sayang, justru karena terlalu sayang, Cross sengaja menjauhkan Weasley dari organisasi agar anaknya bisa hidup normal seperti manusia biasa. Dan ironisnya, usaha itu gagal total. Karena sekarang, Weasley malah membunuh ayahnya sendiri. Buh, itu relationnya nyeri anjay iya mah euy. Weasley langsung terdiam, semua emosinya campur aduk, marah, sedih, dan menyesal. Kalau netizen bilang mah mental breakdown premium edition ini mah euy. Pickworski kemudian memberikan tiket pesawat kepada Weasley. Dia menyuruh Weasley pergi sejauh mungkin, kabur, dan melupakan semua ini. Tapi Weasley menolak, karena sekarang ini bukan lagi soal organisasi, bukan juga soal takdir, melainkan ini soal balas dendam kepada Sloane. Menggunakan catatan peninggalan ayahnya, Weasley akhirnya mulai merancang rencana balas dendam. Dan tentu saja, rencananya tidak normal. Weasley memutuskan menggunakan tikus peledak. Ya, tikus peledak. Dia mulai mengumpulkan ratusan tikus liar menggunakan selai kacang. Setelah semua siap, Weasley langsung menuju markas organisasi menggunakan mobil pengangkut sampah. Dan tanpa aba-aba, ratusan tikus peledak dilepaskan ke dalam pabrik tekstil, markas fraternity. Dan boom! Satu persatu ledakan mulai terjadi. Anggota organisasi panik, pabrik langsung chaos. Dan disinilah Weasley akhirnya menunjukkan perkembangan gilanya. Sekarang, dia bukan lagi pegawai kantoran culun. Dia masuk ke markas musuh. Weasley mulai menembaki semua anggota organisasi. Pelurunya berbelok sana-sini. Slow motion di mana-mana. Auta protagonisnya udah maksimal. Energi main karakternya pun geus teu katulungan ieu mah. Bahkan, si tukang reparasi yang dulu sering memukuli Weasley akhirnya tewas di tangan muridnya sendiri, yaitu Weasley. Karma datang lebih cepat daripada notifikasi tagihan Shopee Pay Later. Hahaha. Tak lama kemudian, Weasley harus menghadapi si tukang jagal, pelatih brutal yang dulu sering bikin dirinya babak belur. Dan pertarungan mereka kali ini jauh lebih brutal. Pisau beradu, peluru berterbangan, darah di mana-mana.
Namun sekarang, Weasley sudah berubah. Dia berhasil mengalahkan si tukang jagal dan akhirnya melangkah menuju ruangan terakhir, yaitu perpustakaan, tempat Sloane dan anggota inti organisasi berkumpul. Saat Weasley masuk, semua pistol langsung diarahkan kepadanya. Situasinya langsung tegang, tapi Weasley tidak datang dengan tangan kosong. Dia membawa bukti bahwa nama Sloane memang muncul di mesin tenun, yang artinya Sloane seharusnya mati sesuai aturan organisasi sendiri. Dan disinilah Sloane memainkan manipulasi terakhirnya. Alih-alih panik, dia malah mengakui semuanya. Sloane mengatakan bahwa bukan hanya namanya saja yang muncul, tetapi nama Fawkes dan seluruh anggotanya pun juga muncul. Artinya, mereka semua ditakdirkan mati, dan kalau mereka benar-benar percaya kepada takdir, maka seharusnya mereka menembak kepala mereka masing-masing saat itu juga. Anjir, ini mah pidato final, bos. Sloane kemudian mulai memainkan emosi mereka. Dia mengatakan bahwa semua yang dilakukannya adalah demi organisasi. Di bawah kepemimpinannya, fraternity lebih kuat, lebih kaya, dan lebih berpengaruh. Intinya, korupsi demi kemajuan bersama, kata Sloane. Dan perlahan, anggota lain pun mulai ragu. Mereka tidak sanggup bunuh diri, karena pada akhirnya semua orang takut mati. Dan di saat anggota lain memilih mengkhianati organisasi, hanya Fawkes yang tetap percaya pada takdir. Fawkes perlahan mengangkat pistolnya. Semua orang mengira Fawkes akan menembak Weasley, namun Fawkes melakukan tembakan paling mustahil sepanjang film. Pelurunya berputar mengelilingi ruangan, menembus kepala seluruh anggota organisasi, dan akhirnya kembali mengenai kepalanya sendiri. Fawkes memilih mati demi mematuhi takdir. Dan Weasley hanya bisa terdiam melihat semuanya. Setelah insiden mengerikan di perpustakaan, markas fraternity akhirnya hancur total. Seluruh anggota inti organisasi tewas, dan sekarang tinggal satu orang yang belum menerima balasan, yaitu Sloane. Namun sayangnya, di tengah kekacauan tadi, Sloane berhasil melarikan diri. Sementara itu, Weasley sekarang sudah kehilangan semuanya. Beberapa waktu kemudian, Weasley terlihat kembali bekerja di kantor lamanya. Duduk di meja sempitnya, tiba-tiba Sloane muncul di kantor itu. Dan yap, final boss akhirnya datang sendiri. Dan tanpa banyak bicara, dia langsung menembak Weasley. Namun, peluru itu tidak mengenai Weasley, karena ternyata orang yang duduk di kursi tersebut hanyalah jebakan. Persis seperti jebakan yang dulu dilakukan Cross di awal film. Lingkaran cerita akhirnya kembali ke titik awal. Dan di saat Sloane menyadari semuanya sudah terlambat. Jauh di gedung seberang, Weasley sedang mengintainya dari jarak yang super jauh. Dengan sniper di tangan, detak jantung meningkat, dunia kembali melambat, dan duar! Peluru muncul, berputar, membelah udara, menembus kaca gedung, lalu tepat mengenai kepala Sloane. Selesai sudah. Orang yang selama ini memanipulasi takdir, akhirnya mati oleh takdirnya sendiri.